Oke, udah 15.359, saya langsung aja start. Oke, udah di recording. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore buat buat di minggu ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah luangin waktunya. Nah, di hari ini teman-teman kita bakalan ngebahas beberapa materi, terutama seputar dengan Excel data analysis ya, teman-teman. Nah, di materi ini teman-teman, kita itu bakalan ngebahas beberapa file ya. Yang pertama ada nomor cepatnya, terus multi if, sama sum if yang pakai S, teman-teman. Jadi ini beberapa materi yang bakalan kita bahas di hari ini, teman-teman. Yang pertama di nomor cepat dulu, teman-teman. Oke, ini sebenarnya teman-teman kalau pertemuan pertamanya sama saya, ini teman-teman bakalan dapat, setahu saya yang sama saya itu cuma yang beginners aja ya, pertemuan pertamanya. Ini teman-teman bakalan dapat penomoran kayak gini. Sekarang teman-teman disuruh buat 1 sampai 1000. Nah, tapi teman-teman pakai fiturnya fitur fill, bukan fitur yang kayak gini. Kan biasanya kalau misalnya teman baru belajar Excel, biasanya kayak gini ya. Ya kan, ini fiturnya kayak gini kan, ini fitur autofill-nya kayak gini. Nah, itu teman-teman nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Tapi kan capek kalau misalkan dia nomornya banyak. Gimana kalau nomornya sampai 1000, Kak? Nomornya gimana? Nah, caranya teman buat angka 1 dulu. Jadi jangan kayak gini ya. Jangan kayak gini kosong, terus teman-teman diisi. Oke, saya ulangin, jangan kayak gini kosong, terus diisi. Ini jangan, teman-teman. Oke, kayak gini kosong diisi, jangan. Diisi nomor 1 dulu, teman-teman. Diisi nomor 1 dulu. Nanti teman-teman klik fill itu isi. Nanti kliknya series, teman-teman. Nah, di series ini ada rows, ada kolom. Oke, saya bakal kasih perbedaannya. Apa itu rows, apa itu kolom. Oke, jadi gini, teman-teman. Kalau teman-teman itu rows, ini perhatikan tandanya. Saya tandanya dengan warna merah ya, yang rows. Yang rows, teman-teman, itu kayak gini. Ini rows. Rows itu baris, teman-teman. Oke, ini baris namanya. Oke, baris itu yang kayak gimana? Yang kayak gini nih, yang horizontal. Oke, horizontal kalau bingung kayak gini. Ini baris. Ini rows, teman-teman. Nah, kalau columns, apa itu columns? Columns ya kolom, teman-teman. Dia dari vertikal, dia atas ke bawah, ini vertikal. Ini columns. Jadi ini perbedaan rows dengan kolom ya. Kalau nanti teman-teman pilihnya rows, dia angkanya bakal ke sini, angkanya teman-teman. 100.000-nya bakal nyamping gini. Tapi kalau teman-teman pilihnya kolom, kalau teman-teman pilih kolom, nanti teman-teman bakal dari atas sini sampai sini 1000. Jadi kurang lebih itu ya perbedaannya. Oke, kita klik teman-teman. Kita klik di mana ya? Oke, tunggu sebentar, ini saya cari kursor ya. Oke, di sini. Nah, ini pilih kolom, karena kita mau nomor 1 sampai 1000 ke bawah kan. Nah, itu klik linear. Oke, klik stop value-nya itu 1000, teman-teman. Oke, klik oke. Jadi ini cara penomorannya, teman-teman. Oke, nanti kalau teman-teman cek, itu teman-teman bisa sampai sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain tentang penomoran ini, teman-teman? Aman? Kalau mau cepat di bloknya sampai gini, teman-teman, Kak, saya mau ngeblok, nah pakai shift, pakai arah, shift dan arah ya. Sebenarnya emang di blok emang kayak gini, kalau misalkan kalau mau nggak capek, atau teman-teman boleh banget di blok gini aja nih, di blok langsung satu baris, terus nanti ini diturunin, atau enggak sih, sebenarnya cara cepat buat ngebloknya tuh langsung gini aja, pakai mouse atau pakai touchpad ya. Nah kayak gini. Kalau cara ngeblok cepat tuh belum ada ya. Nah kayak gitu, teman-teman. Kurang lebih kayak gini. Kecuali ngebloknya di rumus ya. Kalau ngeblok kayak gini buat bikin garis gini, tepi tuh emang harus kayak gini, emang harus ada manual. Oke, aman? Kak, kecepatan. Oke, saya ulang ya. Jadi gini teman-teman. Nih, kita kan pengen ngisi 1 sampai 1000 kayak tadi. Kan? Ini ditonton dulu aja. Nah, kita kan pengen ngisi 1 sampai 1000. Nah, teman-teman tuh nggak boleh kayak gini. Kayak biasanya kalau orang baru nomor 1 sampai 1000 tuh kayak gini. Nah, startnya tuh dari angka kosong. Ini nggak diisi. Terus diisi fill, terus langsung 1 sampai 1000. Dan series, terus 1 sampai 1000. Ini nggak bisa, teman-teman. Ngisi kayak gini nggak bisa, teman-teman. Ini ya. Nah, gimana kalau misalkan mau bisa, Kak? Kalau mau bisa ya tinggal diisi angka 1 dulu. Jadi diisi start value-nya dulu. Startnya diisi dulu. Jadi gitu. Intinya diisi startnya dulu, nanti pilih fill, teman-teman.
pilih fill, pilih series. Oke. Nah, teman-teman di sini ada perbedaannya nih. Lihat yang warnanya. Oke, saya jelasin selalu sesuai dengan warnanya ya. Saya nggak pernah kasih warna yang beda-beda kalau lagi jelasinnya. Lihatin kalau raus itu merah ya udah merah. Nah, di sini raus itu baris, teman-teman. Baris itu yang kayak gini nih, yang dari kiri ke kanan itu baris. Kayak nomor-nomor ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu baris, teman-teman. Itu nomor baris. Nah, kalau misalkan kolom itu yang mana ada yang biru. Kolom itu atas ke bawah, kolom A, kolom B, kolom C. Jadi itu kolom ya. Kolom itu atas ke bawah vertikal. Kalau misalkan baris itu dia horizontal, teman-teman. Bedanya raus dengan kolom gitu. Raus itu baris, saya bilangin. Dia tuh horizontal. Kalau horizontal teman-teman bingung lihat yang tanda merah dari kiri ke kanan itu tuh raus, itu baris teman-teman. Kalau kolom atas ke bawah dia vertikal. Oke, sampai sini dulu aman nggak? Sebelum saya lanjutin ke step selanjutnya, aman? Buat tadi, terutama buat tadi yang kakak-kakak minta diulang, aman sampai sini? Jadi rows itu baris, kolom itu ya kolom. Kolomnya atas ke bawah. Oke, paham? Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti ketika teman-teman ini, oke, yang paling penting diisi startnya dulu ya. Jangan sampai dikosongin, diisi dulu angka 1. Nah, itu saya stop value-nya 100.000, sorry. Karena kita pengen ke bawah, kalau pengen ke bawah kolom, kalau pengen ke kanan, jangan 1, 2, 3, 4. Nah, ke kanan gini itu namanya rows. Pilih columns, klik OK. Hasilnya bakal begini, teman-teman. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Aman sejauh ini? Aman? Terutama belajar kata yang buat ulang, aman? Mungkin 1-2 menit ya? Oke, saya cek. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, Kak, series itu kan tipenya, maksudnya tipe itu apa? Oke, gini sebenarnya. Ini teman-teman nggak usah pusingin di tipe ininya ya. Kalau growth, oke, kalau linear itu ya linear, step by step gitu. Kalau growth dia itu berdasarkan pertambahan, teman-teman. Jadi kalau growth itu pertambahan mungkin di next pertemuan ya, di pertemuan keempat ya. Ini kan pertemuan ketiga, mungkin pertemuan keempat saya bakal belajar tentang growth-nya ini ya. Kalau date, dia itu tipenya data, teman-teman. Oke, tipenya data ya. Nah, kayak day, weekday, months, dan year. Kalau date itu tanggal, kalau growth itu biasanya buat eksponensial, hal yang berkaitan dengan eksponensial. Misalkan ini 2, terus 4, terus 2, 1, 2, bukan deh, 4, terus 16, 4, 9, 16, 25, yang eksponensial pokoknya. Nah, itu mau teman-teman berarti kan lanjutannya kan 36. Pengen otomatis kayak gitu eksponensial. Nah, itu pakainya growth, teman-teman. Oke, kalau date itu tanggal, ini bakal saya bikin contohnya. Mungkin di pertemuan keempat, oke, karena kita kejar juga multi if, sum if-nya, itu sama autofill. Kalau autofill, teman-teman itu namanya kan autofill tuh otomatis ngisi sesuai dengan step-stepnya. Misalkan teman-teman buatnya 1, 3, 5, 7. Nah, teman-teman tuh pakai autofill sama kayak gini nih sebenarnya. Autofill tuh sama kayak gini sama aja. Itu autofill sebenarnya. 1, 2, 3 sampai terus di blok. Nah, ini tuh autofill tuh sama kayak gini, teman-teman. Tahu misalkan teman-teman 3, 5, 7, 9, 11. Nah, terus di blok. Nah, kayak gini. Ini tuh autofill. Ini namanya autofill. Autofill tuh gini. Gampangnya apa ya? Stepnya tuh udah diatur gitu. Kayak kan 2 step ya. Ini autofill, teman-teman. Jadi gitu ya bedanya. Tapi yang date itu nanti saya bakal coba contohin. Mungkin di pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat kalau nggak salah data analis juga selesai kan. Nah itu di pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat tuh di tanggal 3, tanggal 3, 3, 3 Agustus tuh pertemuan keempat. Oke, sampai ini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Aman sejauh ini buat kakak?
Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke, buat teman-teman kalau mau tanya di nomor saya yang di grup ya, yang saya kasih file, tadi kasih file tuh saya pakai nomor saya, teman-teman. Nah, itu tapi emang agak ini ya, agak slow respon ya, karena saya bahasnya dari bawah ya, dari bawah nanti baru ke atas. Nah, lanjut teman-teman. Nah, sebelum kita ke if ini, teman-teman, oke, sebelum kita ke if, ini kan multi if ya. Saya nggak tahu nih, teman-teman kemarin tuh banyak yang ikut nggak di pertemuan sebelumnya. Nah, saya pengen bahas dulu nih, teman-teman, bahas dulu pertemuan sebelumnya yang file latihan 3. Kita review file latihan 3 kan udah bahas sama saya kan di kemarinan. Oke, file latihan 3. Ini kita review dulu ya. Barangkali ada teman di sini yang belum bahas file latihan 3 sama saya. Nah, di file latihan 3 di nomor 2 yang waktu itu kita bahas kan sampai nomor 2, teman-teman. Nah, itu teman-teman dicoba dulu, dibuka dulu file latihan 3-nya. Oke, saya tunggu 1-2 menit buat file latihan 3. Di sini kan if. Saya mau review dulu, teman-teman. Mau review dulu kalau if itu kayak gimana dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti di sini teman-teman, oke. Di file latihan 2, di soal nomor 2, kita bahas soal nomor 2 dulu ya. Nanti kalian ke multi if, baru kita ke soal yang lainnya. Nah, di nomor 2 ini, teman-teman tuh harus kenalan dulu dengan logical function. Logical function itu ada beberapa hal yang teman-teman harus harus ini ya, harus paham dulu tentang logical function. Oke, saya bakal coret-coret dulu. Kita review ke materi perbandingan matematika. Ini materi kita waktu SD. Kita waktu SD kelas 4 kita udah dapat. Mungkin teman-teman kalau punya anak atau punya adik yang terus sepupu, ponakan yang kelas 4 itu teman-teman bakalan ngeliat ini. Di SMP pun dibahas lebih lanjut. Dibahas lebih lanjutnya di SMP dan di SMA lebih advance lagi dibahasnya karena digabung dengan pertidaksamaan. Ya, kalau di SMA itu pertidaksamaan, di SMP itu pertidaksamaan. Oke, kalau di SD itu perbandingan. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi teman-teman operator perbandingan, oke, operator perbandingan itu ada beberapa teman-teman. Ya, ini diperhatiin dulu aja ya. Nah, yang pertama teman-teman itu tandanya lebih besar. Oke, tanda ini artinya lebih besar. Oke, ingat ya, ini tuh lebih besar. Tadi saya bakal kasih tips gimana cara ingatnya. Oke, ini tuh lebih besar sama dengan kalau di Excel itu lebih besar kayak gini, lebih besar sama dengan kayak gini di titiknya. Kalau lebih kecil kayak gini, kalau lebih kecil sama dengan itu kayak gini. Lebih kecil sama dengan, kalau lebih kecil aja itu kayak gini. Nah, kalau sama dengan aja tuh kayak gini, teman-teman. Oke, gini ya. Nah, sekarang gini, oke, fokus dulu. Ini jangan ini ya, jangan diketik dulu, karena ini emang murni materi. Sekarang perbedaannya, oke, sekarang cara cepatnya dulu. Dulu, waktu saya SMA, oke, waktu saya SD pertama kali belajar operator ini, saya dikasih guru gitu gini caranya. Ini besar, ini kecil. Tipsnya gitu, dikasih garis gini. Oke, kalau boleh saya simplifikasi atau saya lebih simpelin lagi, saya punya cara yang lebih simpel lagi sebenarnya dibandingkan cara guru saya yang itu. Nah, lebih simpelnya teman-teman, kalau tanda ke kanan, oke, saya ulangin, kalau tandanya ke kanan itu artinya lebih besar, tanda ke kiri itu lebih kecil gitu ya. Ke kanan lebih besar, ke kiri lebih kecil. Nah, lalu teman-teman di sini teman-teman, di sini itu teman-teman misal sekarang bedanya sekarang tadi itu lebih besar dan lebih kecil. Udah paham sampai sini sebelumnya? Kecepatan enggak? Udah aman belum bedain lebih besar lebih kecil kayak gimana? Sebelum saya jelasin apa bedanya kalau ada sama dengannya. Aman nggak sebelumnya? Masih bisa dipahamin? Oke, coba cek. Paham Kak? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang bedanya nih. Oke, buat teman-teman yang lengkap kita review. Buat teman-teman yang data analis ini baru pertama kali kita belajar ini. Nah, nanti harapannya teman-teman yang data analis juga dapat satu kesempatan belajar SPSS juga ya. Nah, lanjut teman-teman. Di sini teman-teman di sini lihat deh. Ini kan lebih besar sama dengan. Nah, bedanya gini teman-teman. Oke, lebih besar sama dengan. Bedanya lebih besar aja dengan lebih besar sama dengan itu kayak gimana?
Oke, fokus di sini teman-teman. Lihat baik-baik. Misal, misal saya punya sesuatu, apapun itu. Saya misalkan dengan kotak. Kotak itu bisa apapun ya. Kotak itu bisa usia kerja saya, bisa pengalaman saya, bisa bisnis saya, bisa juga kotak itu jumlah uang koin saya. Pokoknya kotak itu apapun ya, sesuatu. Ya kan? Kotak itu sesuatu ya. Saya misalkan punya sesuatu yang saya misalnya dengan kotak. Saya bilang kotak lebih besar dari 5. Kalau saya bilang kotak lebih besar dari 5, kotak bisa aja 6, 7, 8, 9. Yang pasti dia bukan 5 gitu ya. Atau minimal banget 5,000000001. Dia ada lebihnya segini nih. Dia ada lebihnya segini. Yang paling pasti jangan 5,0 ya, tapi lebih 0,00001 ini nggak apa-apa. Yang pasti dia jangan 5. Tapi kalau saya bilang kayak gini, kotak lebih besar dari sama dengan 5, teman-teman. Berarti 5-nya itu, teman-teman. Kotak dari 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dia kalau ada sama dengannya, teman-teman, kalau ada sama dengannya, dia tinggal dikasih start-nya gitu. Pada sama dengannya dia dari titik start-nya nih, teman-teman. Oke, sampai sini aman? Bisa bedain? Kalau ada tanda sama dengannya gimana? Sama halnya juga dengan misalnya kotak lebih kecil ya, kotak lebih kecil dari 5, berarti kan kotak itu 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Min 1, min 2, min 1 juta, misalkan itu bisa. Kotak kurang dari sama dengan 5, nah tetap aja sama seterusnya, tapi bedanya titik startnya 5, teman-teman. Oke, sampai sini aman? Bisa bedain kalau ada sama dengannya? Atau ada yang mau ditanyain, teman-teman, sejauh ini? Aman? Oke, saya coba cek kalau cek. Aman, Kak? Paham, Kak? Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya, teman-teman, lawan perbandingannya gini, teman-teman. Oke, lawan perbandingannya, misalkan gini ya, misalkan kita punya kotak lebih besar ya, misalkan kita punya gini, misalkan kita punya lebih besar, itu lawannya apa? Oke, pertama gini, oke, jangan bingung dulu. Lawannya lebih besar, saya ulangin, lawannya lebih besar itu adalah lebih kecil, teman-teman. Lawannya lebih besar itu adalah lebih kecil. Nih, di sini nggak punya sama dengan, ini lebih besar aja, lawannya kasih sama dengan. Gitu ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Kalau misalkan lebih besar sama dengan, kira-kira lawan operatornya apa? Lawan perbandingannya apa? Lawan operatornya. Sebenarnya kenapa kita harus belajar ini? Karena gini, ya, teman-teman. Ini saya taruh if ya. Saya taruh rumus if sama dengan if. Itu ada value if true, ada value if false. Ini tuh berlawanan tanda, teman-teman. Jadi makanya kita harus belajar ini dulu. Ya gitu ya. Kenapa saya harus ngajarin dulu? Karena kita nanti bakal belajar di situ. Oke. Jadi teman-teman di lawan perbandingannya, ada yang mau coba jawab? Kalau lebih besar sama dengan, kira-kira apa? Mungkin dari teman-teman ada yang mau coba jawab A, B, C, D, sebelumnya. Lebih kecil. Ya, betul. Terima kasih buat Kak Maiza. Dia itu lawannya adalah lebih kecil aja. Oke, sekarang kalau misalkan saya punya tanda lebih kecil, kira-kira gimana? Lebih kecil aja. Kira-kira lawannya, ada yang mau coba jawab kalau lawan perbandingan? Lebih besar sama dengan, iya betul, betul Kak Maudi. Jadi dia lebih besar sama dengan. Oke, good. Oke, berarti teman udah paham ya. Berarti kalau misalkan dia lebih kecil sama dengan, berarti lawannya adalah lebih besar. Gitu ya teman-teman. Jadi itu lawan perbandingannya. Jadi begini lawan perbandingannya teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Oke, kita lanjut di materi selanjutnya. Ini lawan perbandingannya. Ini nggak perlu diingetin ya. Sekali lagi saya bilang ini nggak perlu diingetin. Teman-teman boleh screenshot buat nanti dipelajarin lagi. Tapi teman-teman nggak usah diingat ya. Tapi cukup ditahu konsepnya aja. Kalau teman-teman ingat tuh pusing. Teman-teman lebih baik tahu konsepnya. Konsep itu caranya. Oh gini ya caranya. Kalau misalkan lebih besar,
berarti lawannya lebih kecil. Terus nggak pakai sama dengan, berarti lawannya pakai sama dengan. Gitu aja konsepnya. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kalau misalkan sama dengan, kalau sama dengan lawannya ya tidak sama dengan. Gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang kita bakal ketemu dengan namanya if dulu. Sebelum kita multi if, saya harus fair dulu teman-teman. Di sini teman-teman data analis belum pada belajar multi if, belum pada belajar if, tapi untuk teman-teman yang Excel lengkap, itu teman-teman udah belajar namanya if. Nah, biar fair kita belajar if dulu teman-teman. Nah, if, nah di sini ada keterangannya. Jadi teman-teman udah bisa baca nih, jika usia kerja lebih dari 5 tahun, isi gajinya dengan 4 juta. Selain itu, isi dengan 3,5 juta ya, teman-teman. Itu yang paling penting. Jadi, kalau usia kerjanya lebih dari 5 tahun, isi gaji dengan 4 juta. Selain itu, isi dengan 3,5 juta, teman-teman. Jadi, teman-teman mesti tahu di cara bacanya. Jadi, ini kalau ke kanan tuh lebih besar kan. Jadi, intinya gini, kalau dia senior, dia 4 juta. Kalau misalkan dia junior, dia 3,5 juta, gitu ya. Nah, nanti teman-teman di soal selanjutnya tuh gunakan juga rumus if. Kalau nilai Excel-nya lebih dari 75, berarti dia lulus. Kalau dia nggak lebih, berarti dia nggak lulus gitu ya. Nah, sekarang kita ke soal yang ini dulu nih, yang table ini dulu nih. Kalau usia kerja lebih dari 5 tahun, gimana cara rumusnya? Oke, pertama di logical test-nya dulu. Oke, logical test-nya gimana? Adalah ini. Diklik aja usia kerjanya Muhammad Noval. Usia kerjanya Muhammad Noval, diklik aja. Kalau ini, oke, ini sorry, ini saya salah isi. Saya akan isinya di sini. Nah, sama dengan if klik tab aja biar langsung keisi. Logika tesnya kan usia kerja mau Noval nih. Klik aja usia kerja Noval. Kalau ini lebih besar dari 5. Oke, kalau dia lebih besar dari 5 gitu ya. Kalau dia lebih besar dari 5, teman-teman. Nah, ini the value if true dan value if false-nya, teman-teman. Oke, value if true dan value if false-nya ya. Lihat value if true dan value if false-nya. Oke, saya bakal coret-coret. Tolong difokus dulu teman-teman di coretannya. Jadi gini, logical test-nya kan gini ya, kotak lebih besar dari 5, ya kan? Nah, value if true dan value if false-nya gimana tuh, Kak? Oke, value if true dan value if false-nya, ya teman-teman, value if true-nya diisi dengan yang hijau nih. Value if true-nya berarti gimana? Value if true-nya ya kalau kotak lebih besar dari 5. Kalau kotak lebih besar dari 5 apa? Ya, kita harapinnya inputannya, output-nya itu 4 juta. Gini kan? Kalau dia lebih besar dari 5, dia 4 juta gitu ya. Nah, selanjutnya di sini titik masalahnya sebenarnya, titik yang harus teman-teman pahamin. Value if false-nya berarti gimana? Oke. Ini yang terjadi di belakang layar ya. Saya ulangin, ini tuh terjadi di belakang layar, teman-teman. Jadi cara-cara gitu bukan di depan layar. Ditunjukinnya justru di belakang layar. Ini terjadi di belakang layar tuh kayak gini, yang dilakukan sama Excel. Nah, ini kotak lebih besar dari 5. Kira-kira lawan kotak lebih besar dari 5. Kira-kira apa? Kotak lebih besar dari 5. Ada yang tahu nggak lawan operator perbandingannya lebih besar dari 5 itu kira-kira apa? Ada yang mau coba jawab, teman-teman? Kalau lebih besar dari 5, kira-kira lawannya apa? Ada yang mau coba jawab? Mungkin 1-2 orang yang mau coba jawab. Kalau lebih besar dari 5, kira-kira lawannya lebih kecil sama dengan. Ya, lebih kecil, kotak, betul banget, pinter, kotak lebih kecil sama dengan 5. Gini ya. Nah, kalau kotak lebih kecil sama dengan 5, yang kita harapin 3,5 juta. Gitu kan? Nah, berarti kita isi dulu nih, value if true-nya 4 juta, titik koma, terus value if loss-nya 3,5 juta. Gini ya, ini boleh banget kalau mau di screenshot dan sebagainya. Ini saya bantu screenshot deh. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan itu tinggal diisi aja nih, tinggal kita isi lagi. Berarti value if true-nya 4 juta, itu 23, itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, value if loss-nya kita isi 3,5 juta. Ini ya, klik enter. Klik pojok 2 kali ini, teman-teman. Oke, saya ulangin. Jadi, enter, diklik pojok 2 kali ini. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Buat teman-teman udah paham ini, buat ke multi-if-nya, buat ke ininya tuh udah enak banget. Berarti yang 54321 masuknya false ya? Betul, yang 54321 masuknya false. Karena lebih kecil sama dengan. Karena lebih kecil sama dengan 5 kan? Berarti 5 ini ngikut kan? 54321 dan seterusnya. Kayak 0, itu berarti
Maksudnya ke yang value if false yang saya merahin. Oke, betul, betul jadi. Ada yang mau tanya lagi? Apa udah aman? Benar buat teman-teman yang lain, udah aman? Buat soal ini udah aman, soal yang di sebelah kanan ini juga bakalan aman. Dan soal multi if-nya juga aman. Sebelum kita bahas ke multi if ya, kita bahas ke sini dulu. Oke, aman sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan? 1-2 menit mungkin kalau ada pertanyaan. Jadi kita langsung tanya jawab aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, jawab. Nanti kalau misalnya nggak ada, kita langsung lanjut dulu. Oke, aman Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, saya anggap teman-teman udah paham ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini teman-teman ke bagian grade ini. Di bagian grade ini teman-teman gimana caranya Kak? Ini kan yang mau dikeluarin itu bukan angka. Yang mau dikeluarin itu adalah huruf. Nah, prinsipnya, konsepnya, caranya sama teman-teman. If logical testnya adalah nilai Excel ini, diklik aja, terus nanti teman-teman di bagian, oke ini kursor saya kelihatan nih, oke kelihatan, ini lebih besar dari 75, terus value if true-nya adalah petik 2 lulus, kayaknya bebas mau, kalau bisa berarti lebih besar ya, kalau sore kapital, ini tidak lulus, klik enter, klik pojok 2 kali. Nah gini ya, lulus tidak lulus, gini ya. Cuman bedanya di sini aja nih, bedanya keluarnya angka, huruf, ini huruf pakai petik 2. Kayak kita kalau ngutip di bahasa Indonesia. Nah, ininya juga sama. Lebih besar berarti yang terjadi di belakang layar, value if-nya itu lebih kecil sama dengan 75, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Aman sejauh ini, teman-teman? Aman sebelum kita ke multi if? Atau tadi terlalu cepat? Kecepatan nggak yang buat lulus tidak lulus ini? Ada yang mau diulang dari teman-teman? Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau diulang, saya bakal ulang. Aman, Kak? Oke. Kita lanjut ya? Oke, nuhun. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke multi if teman-teman. Oke. Selanjutnya gini. Oke. Kita kan tadi udah ini ya, udah bahas gimana kalau misalkan true dan false aja kan. Nah, sekarang kita banyak banget nih kategorinya. Oke, kategorinya itu ada kalau lebih besar dari 85 itu A, kalau misalkan di antara itu di antara 75 dan 85, di mana 75 yang ikut, dia itu adalah apa nih? Dia itu adalah B, terus kalau nilainya di antara 60 dan 75, ini cara bacanya itu di antara ya, nilai di antara 60, 60-nya ikut sampai 75, berarti 74 nih, karena 75-nya nggak ngikut, dia dapet C. Kalau nilainya di antara 50 dan 60, dia dapet D. Cara baca gitu ya. Kalau teman-teman nanti ketemu soal dimanapun, di CPNS kah, di tes A, B, C, dan sebagainya, tes sekolah kah, tes S2 kah, siapapun, cara baca ini tuh artinya nilainya di antara ya, nilai di antara 50 dan 60, di 60 75. Biasanya nilai itu dimisalkan dengan sesuatu itu dimisahkan dengan X, A, K, Y, K, Z, K. Pokoknya dia suatu variabel biasanya. Kalau di soal matematika. Pokoknya gitu ya. Nah, ini teman-teman gimana cara buatnya? Oke, saya coba praktekin. Teman-teman dilihat aja dulu. Oke, saya ulangin, dilihat dulu aja. Nanti boleh diulang recordingnya atau di screenshot. Ini if logical testnya dimulai dari mana Kak? Oke, biar lebih gampang teman-teman. Oke, baiknya atas ke bawah nih, dari atas dari nilai A sampai ke 50 biar nanti value if false-nya itu 50 ini. Value if false-nya itu 50 ini ya. Jadi teman-teman buatnya gimana? Buatnya tuh dari sini teman-teman. Kalau ini lebih besar, saya ulangin kalau ini lebih besar sama dengan 85, ya dibuatnya dari paling atas ya. Maka value if true-nya adalah A, teman-teman. Gini. Terus nanti teman-teman, tadi tomat, nah bedanya gini. Biasanya kita langsung isi value if true kan. Value if false ini, ya teman-teman, value if false di sini, biasanya kan kita langsung isi kan. Biasanya kita langsung isi value if false ini kan. Oke,
Kali ini kita jangan isi dulu. Oke, kita langsung lanjut lagi pakai if lagi, tutup lagi pakai if. Jadi kita isi if true-nya aja di line atas. If lagi, logika tesnya diketik lagi. Kak, gimana caranya biar ngeklik gini nih? Ya, ngeklik-ngekliknya. Ini klik-klik capek kan? Nah, gini aja. Tadi kan itu di kolom B, kolom B baris ke-10. Kolom B baris ke-10. Langsung aja B10. B10. Nah, gitu ya. Langsung aja diketik aja B10. Otomatis nanti keklik juga B10 lebih besar dari sama dengan berapa? Ya, batasannya yang kiri ini. Kalau di antara batasannya yang kiri ini. Karena 85-nya itu udah ke kiri kan. Jadi batasannya dari 75 ini. 75, maka dia dapat B, teman-teman. Gitu ya. Lanjut lagi, titik koma, if lagi, logika tesnya, isi lagi B10. Kalau B10, gimana lagi lebih besar sama dengan 60. Value if true-nya isinya C, teman-teman. Nah, lanjut. Selanjutnya diisi if lagi. Value if nya jangan diisi dulu, di terakhir aja. Nah, selanjutnya lagi apa yang belum? D. Kalau B10 lebih besar sama dengan 50, maka dia diisinya D. Terus lanjut lagi teman-teman. Sekarang value if nya teman-teman. Value if nya gini. Teman-teman value if nya diisinya gini aja teman-teman. Oke. Di sini teman-teman value if nya di sini aja. Ini kan teman-teman udah isi semua ya. Ini tinggal diisi E aja juga nggak apa-apa. Karena kita udah kelar kan. Value if true-nya udah kelar semua, jadi kita tinggal isi is false yang paling akhir. Kenapa tinggal isi E? Karena secara nggak langsung value if false itu udah otomatis kurang dari 50. Oke, saya bakal coba jelasin. Oke, saya pakai tanda merah ya. Merah itu adalah value if false. Nah ini value if false. Ini value if false-nya apa? Lebih kecil dari 85 kan. Nah ini lebih kecil dari 75. Ini lebih kecil dari berapa? 60. Ini lebih kecil dari 50. Nah, ini tinggal diisi E aja. Karena dia udah diwakilin dengan ini. Kenapa kayak gitu? Dan lebih kecil dari 85. Tapi lebih kecil dari 85 itu bakal gugur di sini. Oke, lebih kecil dari 85 itu bakal gugur di sini. Coret. Ini, ya 75 ini gugurnya di sini, teman-teman. Coret lagi. Nah, ini nih, ini tuh 60, coret lagi karena gugurnya di sini. Jadi dia udah gugur nih, teman-teman. Ini udah gugur, ini udah gugur. Jadi tinggal yang ini, tinggal kecil 50. Berarti kalau kecil dari 50, dia bakalan dapat E. Jadi makanya di akhir baru diisinya E. Sorry. Diisinya baru yang E. Jadi ketik juga E. Oke, klik enter. Nah, klik pojok 2 kali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Mungkin 1-2 menit dulu. Kalau teman-teman mau minum juga boleh. Mau minum, mau sambil makan, sebagainya. 1-2 menit saya tunggu buat teman-teman tanya jawab juga. Ada yang mau ditanyain? Aman? Yang buat multi if ini, teman-teman? Tanda kurungnya nggak bisa otomatis. Iya, tanda kurung kalau kita udah enter itu udah otomatis. Kalau teman-teman mau ini kan gini aja, ini kan di dalam if ada 3 ya. Di dalam if kan ada 3 if. Berarti di 3 kali di dalam kurungnya. Tanda kurungnya 3 kali baru nanti tutup kurung lagi. Jadi kurang lebih gitu. Ada yang mau coba ditanyain lagi teman-teman? Aman? Ini. Aman Kak? Kak, kalau yang kemarin memasukkan if sama multi if gini agak beda ya aplikasinya.
Beda multi if, kalau multi if beda sama count if sama sum if, namanya pun udah beda. Jadi kalau multi namanya juga multi if itu banyak if, multi if itu banyaknya if, dimana kalau kondisinya banyak. Tapi kalau sum if itu ditambahin. Kalau kondisinya banyak dan harus ditambah, ulangin banyak dan harus ditambah, sum if pakai s. Kalau misalkan banyak aja terus ditambah pakai sum if. Sum if yang nggak pakai s. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Nanti kebetulan di sini kita langsung ke sum if sama sum if pakai S yang ini. Nanti kalau sempat ya, ini kita ke latihan 3 dulu aja. Aman buat Kak Tasya? Buat Kak Tasya Gabriela? Ya, Kak. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke Oke, kita lanjut ke ini dulu ya, ke latihan 3 dulu ya. Oke, karena teman-teman yang data analis belum dapat latihan 3 kan ya. Oke, yang lengkap tuh udah dapat lengkap, udah dapat latihan 3. Sabar dulu, kita bahas ke analis dulu. Nanti kita baru bahas ke yang barunya lagi. Oke, karena mereka belum dapat ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini teman-teman di di soal 1 itu kita pakainya namanya string function. String function itu kayak gimana, Kak? Oke, sorry, ini karena isi ya. Nah, oke, it's okay. Ini saya ini dulu. Saya ke sum if dulu. Nah, ini saya ke sini baru ke pelatihan 3. Oke. Kita bahas dulu yang namanya multi if, teman-teman. Oke, kita bahas yang namanya apa? Kita udah bahas yang namanya bukan multi if. Kita bahasnya namanya string function. String function. String function ini, teman-teman, di string function ini kita bakalan bahas string function ini ada beberapa. Ini string function. Ini ada beberapa, ada left, ada mid, dan ada right, teman-teman. Nah, left, mid, dan right ini kayak gimana? Oke, kayak gini, teman-teman. Left, mid, dan right itu kayak gini. Left ini dia mengambil karakter dari kiri, terus mid ini mengambil karakter dari tengah, terus dari kanan, ini mengambil karakter dari tengah. Oke, mengambil karakter dari tengah. Ini ya. Nah, ini saya wrap text dulu, teman-teman. Sorry, saya wrap text. Dan saya wrap text. Nah, maksudnya itu gimana? Oke. Oke, sorry. Ini kita lanjut ke Ini bakal saya ini kan, sorry. Ini bakalan saya lanjut ke sini. Nah, di sini teman-teman ini penjelasannya. Oke, ingat ya, dia ngambil karakter. Contohnya gini, misalkan saya punya kode barang. Misalkan gimana ya? 0, jangan 0 lagi deh. 113 strip GRD strip JKT. Gitu ya. Sekarang saya punya kode barang kayak gini. Saya pengen ngambil 113, saya pengen ngambil GRD, saya pengen ngambil JKT. Ini kita pernah terapin di VLOOKUP, teman-teman yang kalau analis itu sama saya terus kan, kalau nggak salah ya, latihan 2 itu sama saya. Nah, ini 113, gimana mengambilnya? Caranya gini, 113 itu ada di paling kiri, teman-teman. Nah, dia startnya di kiri kan, 113. Jadi sama dengan left, teksnya apa? Teksnya ini, teman-teman. Jadi koma, num charge-nya berapa? Num charge-nya itu 3. Oke, klik enter. Gini ya. Lanjut lagi. Ini JKT, ini pakai right, teman-teman.
teksnya ini, oke, teksnya ini, terus teman-teman titik koma berapa? JKT itu ada beberapa karakter, numtas itu banyaknya karakter ya, banyaknya karakter itu 3. Oke, jadi right itu banyaknya karakter 3, diambil left itu banyaknya karakter 3. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyain teman sejauh ini buat teman-teman? Aman Kak? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian ini teman-teman. Ini kita isi sama dengan mid. Teksnya apa? Teksnya 1 ke 3, GRD, JKT. Start num-nya berapa? Start num-nya itu ya dari G-nya teman-teman. Oke, ini saya screenshot dulu. Oke. Ini kan kita punya 1 1 3 GRD. Nah, kita kan pengen ngambil GRD-nya. Saya kasih warna ungu ya. Targetnya saya kasih warna ungu. Kita kan pengen ngambil GRD nih, teman-teman. GRD yang di tengah-tengah ini kita pengen ngambil. Nah, G itu kan startnya bukan titik paling kiri. G itu bukan paling kiri dan G itu bukan paling kanan kan titik startnya. Berarti dia pakai mid, teman-teman. Nah, cara bacanya start num sama num charge-nya apa? Oke, gini ya. Start num itu adalah titik startnya dari huruf G-nya. Dihitung dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Strip ini dihitung ya. Saya ulangin, strip, spasi, atau karakter spesial itu dihitung, teman-teman. Karakter apapun dihitung. Nah, kalau teman-teman bingung, Kak, sebenarnya apa sih yang disebut karakter? Kenapa strip itu dihitung? Oke, kenapa strip itu dihitung, teman-teman? Oke, ini saya bakal ke sini. Nah, ini kenapa, apa sih karakter? Karakter itu ini, teman-teman. Ini yang semua warna putih, semua yang saya giniin warna putih, gampangnya dia bisa diinput ya. Gampangnya dia bisa diinput di Word, di MS Word. Dia ini adalah karakter, teman-teman. Ini semua karakter nih, teman-teman. Ini namanya karakter, teman-teman. Oke. Ini. Nah, ini namanya karakter, teman-teman. Oke, jadi ini ya. Ini disebutnya karakter, teman-teman. Jadi yang warna putih ini dia adalah karakter, teman-teman. Gini ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, kita sekarang num-charge itu banyaknya karakter yang diambil. Banyaknya karakter yang diambil dari titik startnya, berarti kan. Banyaknya karakter yang diambil dari titik startnya, yaitu G-nya. 1, 2, 3. Ada 3 karakter, teman-teman. Berarti num-charge-nya 3. Num-charge-nya berarti 3,5, titik koma 3. Klik enter. Hasilnya begini, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Aman sejauh ini? Mungkin 1-2 pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan. Aman buat live meet dan rec ini? Sebelum kita ke soal 1, teman-teman. Aman, oke, kita lanjut ke soal 1. Di soal 1, teman-teman, ini nomor produk pakai live, teman-teman. Teksnya apa? Teksnya ini. Dan dia tuh jadi gini, kalau di soal ini, teman-teman, 3 paling ke kiri, itu dia nomor produk, tengah-tengahnya merek, kanan itu adalah varian produknya, teman-teman. Gini ya. Nah, live num charge-nya berapa? Num charge-nya itu 1, 2, 3. 3 num charge-nya. Klik enter. Klik pojok 2 kali. Ini ya buat nomor produknya. Buat varian produknya ini pakai right, teman-teman. Teksnya ini, num charge-nya teman-teman, num charge-nya 3.
3 karakter dari kanan ya, 3 karakter dari kanan tuh ada for inputnya. Klik pojok dulu kan. Oke, gini ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Buat mereknya teman-teman, mereknya tuh pakai MIT. Dengan MIT. Ini Sriwijaya. Oke, start now dan num-charge saya jelasin lagi di sini tapi. Oke, karena nggak muat di paint-nya. Oke, di sini teman-teman, tadi saya ulangin, sekarang kita punya namanya, oke kita ulang ya. Penjelasannya kita punya 001 strip Sriwijaya. Sriwijaya, oke Sriwijaya strip 01P. Nah, kita pengen ngambil Sriwijaya. Oke, saya warnain dengan warna ungu deh. Biar sama kayak tadi. Sriwijayanya pengen kita ambil. Nah, gimana caranya? Yang pertama teman-teman teksnya dulu. Teksnya kan ini, ya kan? Teksnya ini, tinggal diklik aja. Terus start num-nya itu pakai warna hijau. Start num. Itu pakai warna hijau tuh dari 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti start num itu 5 dari kiri ya. 5 dari kiri. Terus di num charge-nya itu titik koma. Num charge-nya itu juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 karakter ya. Karena ada 9 karakter, jadi num charge-nya itu 9, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Jadi kita isi titik koma 5, titik koma 9. Klik pojok dua kali. Ini buat di mereknya ya. Kita lanjut ke soal bagian, oke sampai sini ada yang tanya nggak di soal 2? Oke, aman teman-teman sampai sini? Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nanti teman-teman kalau ketinggalan tadi di recording ya. Di nomor 3, teman-teman, ini if or, teman-teman. Ini sampai ke nomor 4, jadi saya cukup bahas nomor 3 karena nomor 4 tuh udah sama aja soalnya if or juga. Dan dia bedanya diterima aja. Oke. Mungkin nanti 4 langsung cepat aja ya. Oke, tapi ini sama aja sebenarnya. Caranya juga sama aja. Beda di angkanya aja. Oke, teman-teman ini sama dengan, oke saya buat dua dulu. Nanti saya terangin bedanya if or atau if and. Karena di materinya itu ada if or, ada if and, teman-teman. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini if on ya, if and ya. Nanti di sini if and. Ini teman-teman sama dengan if or, logical testnya tuh, oke, logical 1, logical 2, logical 3, dan seterusnya, teman-teman. Kayak gitu ya. Ini artinya trik 3 itu dan seterusnya. Di sini, teman-teman, logical 1 itu adalah teori jika teori lebih besar sama dengan 85, ya terus misalkan praktiknya lebih besar dari sama dengan 85, sekarang ada value if true dan value if false-nya, teman-teman. Oke, gini, bedanya or dengan n ya. Kita pakai or dulu. Oke, saya kasih contoh simpelnya, bedanya or sama n itu kayak gimana. Oke, saya kasih ilustrasi dulu. Nanti teman-teman bisa tarik kesimpulan dari ilustrasinya. Ini ada or itu kan artinya atau, dan dia ada n itu kan artinya dan. Or di sini teman-teman, ini misalnya gini, misalkan saya bilang di meja nasgor deh, nasgor itu nasi goreng ya, nasgor atau sate. Dua logikal dulu ya, ini contohnya dua logikal tes aja dulu ya.
Nah, di meja cuman ada nasi goreng. Oke, di meja cuman ada nasgor. Apakah omongan saya benar? Benar. Jadi dia satu aja benar, cukup satu logical test, cukup satu logical test, udah true, teman-teman. Satu logical test aja udah true. Sekarang, ini kalau saya bilang nasgor, dan sate. Saya bilang nasgor dan sate. Di sini ada nasgor, di sini ada sate. Nah, di sini teman-teman gimana caranya? Di sini gini, teman-teman. Oke, nasgor dan sate, berarti dua ya, dua logical test ya. Nah, ini nasgor dan sate. Nasgor dan sate, berarti dua-duanya harus terpenuhi. Kalau satunya aja, ini baru bener nih, ini bener. Tapi kalau cuma nasgor doang, kalau cuma satu aja, kalau cuma nasgor doang nih, ini kotak, terus cuma nasgor doang nih. Ini salah teman-teman. Ini false. Ini dianggapnya false sama Excel. Jadi kalau N, dia harus semua logical test terpenuhi. Harus semua logical test terpenuhi. Oke, kita lihat contohnya ya. Kita contohnya dulu. Oke, ini harus logical test terpenuhi. Jadi kalau N itu cukup salah satu, kalau OR itu cukup salah satu, kalau N itu harus semuanya. Tadi gini, kalau dia teorinya lebih dari 5 atau praktiknya lebih dari 5, maka dia hasilnya adalah kompeten, teman-teman. Kompeten. Terus value if false-nya adalah tidak kompeten. Gini ya, ini value if true dan value if false-nya, teman-teman. Klik enter. Klik pojok button. Kurang lebih kayak gini ya, teman-teman. Ini artinya. Oke. Ini kalau misalkan if or. Kalau if and, ini nilai teori. Kalau nilai teori lebih besar sama dengan berapa ya? Lebih besar sama dengan 85, dan nilai praktiknya lebih besar sama dengan 85. Value if true dan value if false-nya gimana? Oke, value if true-nya itu adalah kompeten, teman-teman. Kompeten. Terus value if false-nya itu tidak kompeten. Nah, ini selanjutnya. Klik pojok 2 kali, hasilnya gini, teman-teman. Nah, lihat nih, teman-teman. Kalau dia terpenuhi teorinya. Cukup salah satu aja dia terpenuhi. Dia udah terpenuhi ya, udah langsung terpenuhi gini ya, teman-teman. Oke, kalau ini dia nggak terpenuhi praktiknya. Praktiknya nggak terpenuhi, teman-teman. Maka dia nggak penuhi. Jadi dia, ini apalagi ini dua-duanya justru dua-duanya nggak terpenuhi, maka dia false. Jadi dia harus terpenuhi kedua-duanya. Ini bedanya if and dan if or, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke latihan bonus tadi? Latihan bonus mungkin kita bakal ini. Oke. If berganda itu multi if sebenarnya. Ini kalau if berganda itu yang ini, teman-teman. If berganda itu yang ini. Itu if berganda yang tadi itu yang kita bahas. Yang kayak gini itu if berganda, multi if. Ini if berganda namanya.
If and sama if or juga multi berganda, juga berganda. Cuman bedanya kalau if and tuh harus ada yang terpenuhi dua-duanya. Semua logika atas harus terpenuhi kalau if and. Kalau if or cukup salah satu aja terpenuhi, dia udah true gitu. Oke, aman perbedaannya. If berganda beda lagi sama if and sama or. Tapi prinsipnya sama ya. If and itu bisa banyak logical test, if or juga bisa banyak logical test. Oke, kalau aman, oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Belum, saya lagi nunggu pertanyaan. 1-2 menit. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Aman? Udah bisa dilanjut? Aman nggak? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut di bagian sini, bonusnya. Oke, ini saya silang dulu. Nanti soal 4 dicoba sendiri ya. Nah, di sini teman-teman, di sum if, oke, ini mungkin kita nggak sampai habis ya. Oke, berarti kita lanjut aja di pertemuan selanjutnya yang solo selesai juga, di pertemuan keempatnya. Gini, oke, ini udah pernah ya sum if-nya. Ke sum if yang pakai SD. Ini belum banyak ini kan. Oke, saya kasih contoh dulu ya sum if satu aja. Oke, saya pengen tahu Samsung aja. Oke, saya pengen tahu hitungan penjualan Samsung gimana. Oke, Samsung itu sama dengan sum if. Jadi dia menjumlahkan dengan satu syarat. Oke, satu syarat atau satu kriteria sama aja. Dia sum if menjumlahkan dengan satu syarat atau satu kriteria. Gampangan if itu kan jika. Nah, if-nya ini nggak pakai s teman-teman. Nah, lanjut lagi. Di sini ada range, ada kriteria dan sum range teman-teman. Range ini apa artinya dan apa arti kriteria dan apa dari sum range. Oke, saya bakal terangin. Oke, lanjut. Nah, ini kan range. Oke, saya bakal coba cari kata yang enak ya. Range itu gini. Pertama kan kriterianya itu Samsung. Kriteria, lihat baik-baik. Kriterianya kan Samsung. Samsung itu kan ada di sini nih, Samsung. Ada di sini, di sini kan. Nah, range itu yang memuat Samsung. Memuat Samsung. Jadi range itu yang memuat Samsung. Berarti range-nya itu dari sini nih. Dari B6 sampai B19. Ini range teman-teman. Nah, sum range dia ini, sum range yang dijumlahin. Gini ya, ini prinsipnya, teman-teman. Ya, gitu ya, tipsnya. Berarti, saya ulang, range-nya dari sini sampai bawah. Kriterianya adalah Samsung ya, teman-teman. Samsungnya diklik di sini aja nih, Samsungnya. Sum range-nya apa? Sum range-nya itu dari sini. Klik enter. Jadi penjualan dari Samsung 30 juta. Oke, ini ya contohnya. Ada yang mau ditanyain tentang Samsung, nanti bisa dicoba sendiri ya. Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Huawei-nya bisa dicoba sendiri di recording Zoom-nya. Ada yang mau ditanyain sum if-nya? Sebelum kita ke sum if-nya, ini saya coba lebihin 1-2 menit ya. Oke, ada yang mau coba tanyain, teman, buat sum if-nya, atau kecepatan tadi? Coba saya cek kalau aman nggak? Oke, kita lihat ya. Di sum if yang pakai S. Kalau ini kan satu syarat ya, satu syarat, satu kriteria. Dan satu syarat, satu kriteria. Sekarang kalau sum if, dia itu lebih dari satu syarat, lebih dari satu kriteria. Dengan dia kalau sum if pakai S, dia itu lebih dari satu kriteria ya. Oke, ini belum saya edit. Sum if pakai S, dia menjumlahkan dengan lebih dari misalkan penjualan laptop Samsung ya. Berarti kriteria pertamanya apa?
Samsung ya, dari tabel paling kiri. Samsung, terus dia laptop jenisnya. Nah, sama dengan sum if pakai S. Sekarang diputer, teman-teman. Sekarang diputer nih. Diputer. Oke, saya ulangin diputer ya. Nah, sum rate-nya, ini kita bakal bahas ini lagi ya di pertemuan terakhir. Buat saya lebih jelasin kalau pakai name box itu kayak gimana. Pakai name box itu lebih gampang. Buat teman-teman yang ikut lengkap, teman-teman udah pernah name box sama saya. Tapi buat teman-teman yang ikut Excel dan data analis, belum pernah saya praktekin name box-nya. Di sini sum range-nya, oke. Saya screenshot dulu, teman-teman. Lihat baik-baik. Oke, di sini teman-teman. Sorry. Ini sum range-nya, sorry. Saya screenshot dulu. Nah, di sini ada sum range, kriteria range, dan kriteria dan sebagainya. Nah, teman-teman, di sini sum range itu dari mana sampai mana? Oke. Sum range, kriteria range, dan kriteria 1, 2, 3 ya. Nah, jadi gini, teman-teman. Sum if itu sum range, kriteria range, sama kriteria 1 ya. Nah, sum range itu ini, teman-teman. Sum range itu ini, total yang di sini, teman-teman. Ini sum range-nya ya, teman-teman. Nah, terus kriteria range ini. Jadi itu kriteria satunya dulu. Kriteria satunya itu kan adalah Samsung. Samsung itu kan di sini, yang saya warna hitam. Nah, kriteria range dia itu yang memuat Samsungnya, teman-teman. Berarti kriteria range pertama tuh ini. Nah, nanti itu ada kriteria range 2. Saya tulis kriteria tiganya dan seterusnya. Kriteria underscore range 2 titik koma kriteria 2. Nah, kriteria range 2 itu pakai warna apa ya? Pakai warna kuning deh. Kriteria range 2 itu di mana? Di sini. Karena dia memuat laptop, teman-teman. Karena dia memuat laptop. Ini kriteria range 2 karena kriteria range 2 ya, karena kriteria range 2 memuat laptop. Ini laptop di sini. Gini ya. Oke, kita langsung praktekin aja, teman-teman. Boleh di screenshot, boleh di foto dan sebagainya. Jadi sum range ya, sum range-nya saya blok dari sini sampai sini, teman-teman. Kriteria range pertama itu kita blok. Oke, kriteria range pertama itu kita blok dari sini, teman-teman. Kita blok dari B6. Ini koma, terus kriteria 1, kriteria 1, kriteria 2. Kriteria 1-nya Samsung. Kriteria range 2-nya dari jenis, teman-teman. Sorry, dari jenis. Kriteria 2-nya kriteria 2-nya dari apa? Oke, kita lanjut ya. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyain? Jadi ini penjualan Samsung tapi yang laptop aja, bukan sampai HP-nya. Oke, aman. Sebelum kita akhirin, buat moderator mungkin bisa langsung absensi.
Aman sampai sini? Kak, kalau mau total penjualan Samsung bisa pakai SumIF? Tergantung. Kalau Samsung aja bisa pakai SumIF, nggak pakai S. Tapi kalau misalnya Samsung dengan laptop atau Samsung HP misalkan, itu harus pakai SumIF. Pokoknya SumIF pakai S. S itu kan jamaknya. S itu biasanya jamak. Sorry. S itu biasanya jamak atau plural kalau di Inggris kan, kalau di bahasa Inggris. Nah, SumIf itu lebih dari satu kriteria. SumIf dia satu kriteria. Nah, kalau dia cuman Samsung cukup pakai SumIf. Tapi kalau Samsung plus laptop atau HP pakai SumIf. Oke, gini ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Aman sejauh ini? Aman, Kak? Oke, kita lanjut ya. Oke, sorry, kita kirim. Boleh buat hostnya dikasih absensi? Oke, mau di dokumentasi atau mau saya bantu dokumentasi buat hostnya? Oke, boleh Kak. Saya dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin yang tidak terkendala boleh on cam. Saya tunggu 30 detik ya. Terima kasih. Oke, sekarang diisi buat absensi ya. Ini saya izin 2 device ya teman-teman. Saya lagi ada kendala di device-nya juga. Oke, ini dari saya. Oke, di kameranya juga. Oke. Ya, boleh langsung dimulai aja buat. Oke, baik. Oke, saya izin dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi dicoba buat file bonusnya karena nggak ada di Google Classroom. Dan saya kasih coba banget. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan, di hari Minggu. Saya akhirin pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf.